Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Episode 2 series Loki akhirnya nge-reveal kita sama sosok Loki misterius yang kita lihat di episode sebelumnya. So siapa dia dan apalagi misteri yang ada di episode kali ini? Langsung aja bareng gue Rian, kita bahas topik kita kali ini. Series Loki episode 2, The Variant, kali ini nyeritain kita sama kisah Loki saat dia bekerja untuk TVA untuk menangkap Loki Variant yang jadi buruan TVA karena kejahatan menyerang para Minutemen dan juga mengambil device mereka. Episode ini diawali Loki Variant yang menyerang dan menculik salah satu Minuteman bernama Hunter C20 saat mereka menyelidiki keberadaan Loki Variant dan juga Nexus event yang terjadi di Oshkosh, Wisconsin tahun 1985. Loki Variant ini berhasil karena dia menggunakan kekuatan possession dan juga mind manipulationnya yang jadi kekuatan andalannya, dimana dia gunakan untuk mengendalikan Hunter C20 untuk melawan rekannya dan juga digunakan untuk melawan Loki TVA dengan menggunakan Hunter B15 dan juga orang-orang yang ada di Rockstar di akhir episode. Saat nyulik Hunter C20, Loki Variant ini juga mengambil device milik Minutemen yang salah satunya adalah device dengan fungsi Time Door yang digunakan para Minutemen untuk pergi ke timeline apapun. Selain Time Door, kita juga bisa melihat kembali device Time Reset yang digunakan oleh Lady Loki untuk mereset timeline waktu setelah dia sukses menjalani misinya. Dan kalau kita perhatikan saat device ini diaktifkan, zat yang ada di dalam device Time Reset ini selalu menunjukkan kita perubahan warna dari warna kuning ke warna ungu. Dimana warna ungu identik dengan warna dari Dark Dimension yang dikuasai sama Dormammu. Dan kalau kita lihat di film Doctor Strange, bagaimana Dormammu disebut memiliki kekuatan untuk bisa menghapus waktu. So bisa aja TVA menggunakan energi dari Dark Dimension untuk device Time Reset mereka, sehingga ini memungkinkan device ini untuk bisa menghapus dan mereset seluruh hal yang ada di radius branch timeline. Lalu kalau kita perhatikan device Quantum Shuffle milik TVA ini yang di episode 1 nunjukin kita kalau device ini adalah buatan AIM atau AIM yang sepertinya juga berlaku pada device Time Door dan juga Time Reset yang merupakan buatan dari AIM, perusahaan yang kita lihat di Iron Man 3 yang mungkin di masa depan punya kapabilitas untuk membuat teknologi-teknologi canggih yang mampu memanipulasi waktu. Lalu di scene lainnya sebelum Loki memulai misinya, kita bisa ngelihat Mobius yang nunjukin Loki dan juga para Minutemen dengan berbagai macam Loki yang mereka sudah hapus dari timeline bercabang. Seperti Loki pembalap sepeda yang memenangkan kompetisi Tour de France, Loki Viking, Loki dengan badan monster, Loki hippie dengan tampilan kayak Mandarin, dan Loki Frost Giant yang kesemuanya punya tampilan muka sama seperti Loki dengan helm tanduk kambing ikoniknya. Dengan adanya banyak Loki Variant, ini bisa jadi tanda bagaimana Loki di setiap timeline punya kapabilitas sebagai Nexus Being untuk mempengaruhi jalannya timeline dan juga realitas seperti seharusnya. Sehingga ini membuat TVA akhirnya menghapus berbagai macam Loki ini supaya mereka tidak mengganggu Sacred Timeline yang sudah dijaga sama Timekeeper dan juga TVA. Di sini ini Mobius juga menjelaskan tentang beberapa kekuatan Loki seperti shape-shifting, kemampuan berubah bentuk, illusion projection, kemampuan Loki untuk membuat ilusi, dan satu kemampuan lagi yang belum disebut oleh Mobius sebelum dia dijeda sama Loki yang sepertinya kekuatan ini adalah possession dan juga mind manipulation yang digunakan oleh Loki, Variant Criminal untuk melawan TVA. Dimana Loki kemudian nambahin tentang kekuatan illusion projection yang ternyata punya kemampuan untuk memanipulasi objek sekitar dan juga punya cabang kekuatan lain yaitu duplication casting yang digunakan Loki untuk membuat klon dirinya. Di next scene saat Loki dan juga Mobius mengunjungi timeline saat Hunter C20 diculik Loki Variant Criminal, Loki kemudian bertanya sama Mobius kenapa mereka nggak pergi ke timeline sebelum serangan dimulai. Yang lalu dijawab oleh Mobius dengan bilang kalau Nexus Event sudah membuat alur timeline ini jadi tidak stabil dengan terus berubah-ubah dan bertumbuh. Sehingga ini membuat mereka harus memperbaiki timeline ini dengan datang secara real time ketika Nexus Event dibuat di timeline itu. Yang berbeda dengan apa yang Steve Rogers lakukan, di mana Steve kembali ke waktu saat kejadian Nexus Event belum terjadi dan sebelum timeline ini bercabang, yang dimana ini membuat pertanyaan tersendiri tentang bagaimana seharusnya timeline itu di reset. Dan sepertinya ini hanya berbeda metode aja nih, dan metode standar dari TVA adalah dengan datang langsung ke Nexus Event supaya si pelaku yang membuat timeline bercabang bisa ditangkap dan disidang, dan kemudian si timeline bercabang ini akan di reset dengan alat mereka.
Next, di scene lain, Loki akhirnya menemukan petunjuk keberadaan dari Loki variant yang mereka cari. Dengan bilang kepada Mobius kalau Loki variant mungkin bersembunyi di timeline waktu yang memang ditakdirkan untuk hancur karena bencana alam atau tragedi tertentu. Seperti Asgard yang hancur ketika peristiwa Ragnarok. Dimana di timeline ini tidak ditemukan sama sekali energi dari variant atau Zero Variance Energy yang membuat timeline ini aman dari terciptanya Nexus Event karena level kehancuran dari tempat itu yang tinggi dan tidak memungkinkan adanya orang yang bisa selamat dari sana dan membuat timeline baru. Mobius kemudian menguji teori Loki ini dengan datang ke Pompeii sesaat sebelum kota ini hancur dan membiarkan Loki untuk memberitahu warga Pompeii kalau mereka akan mati karena ledakan gunung Vesuvius. Dan setelah itu, teori ini terbukti karena walaupun warga sudah diberitahu, mereka tetap tidak bisa menghindari bencana kiamat itu dan tidak ada kemungkinan terciptanya cabang waktu baru. Nah, momen hancurnya kota Pompeii ini mungkin aja berkaitan dengan para Eternals saat di trailer sebelumnya kita melihat karakter Sprite berdiri di depan gunung yang meletus, yang bisa saja adalah gunung Vesuvius yang mungkin bisa meletus karena pertarungan para Eternals dan juga Defiant. Next, di beberapa scene dalam series ini kita juga bisa melihat beberapa benda bersejarah yang dipegang sama Mobius dan juga Casey. Seperti pulpen bertuliskan Franklin D. Roosevelt High School yang merupakan sekolah pertama di Dallas, Texas yang dibuat untuk orang kulit hitam. Dan juga ada buku produk jus buatan Amerika yang beredar di pasaran sekitar tahun 90-an sampai 2003. Dan juga Josta, minuman soda berenergi yang juga sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Dan selain itu, saat Loki dan juga Mobius mencari tahu tentang timeline mana yang jadi tempat bersembunyi dari Loki variant, di sana kita bisa menemukan salah satu Easter eggs yang relate dengan Indonesia, yaitu Gunung Krakatau, yang menurut file mereka bakal meletus di tahun 2049. Next, di scene lain, Mobius dan juga Loki akhirnya bisa tahu tentang timeline tempat bersembunyinya Loki variant saat mereka meneliti event bencana di tahun ketika permen Kablooey diproduksi yang merupakan permen karet yang diberikan anak kecil di episode 1. Dan ini kemudian membawa mereka ke Roxcart, sebuah supermarket besar yang dijadikan sebagai shelter penampungan orang dari bencana badai dan tsunami yang terjadi di Alabama di tahun 2050. Di mana Roxcart mungkin adalah supermarket yang dimiliki oleh Roxxon Corporation, perusahaan energi yang dikenal di komik Marvel sebagai perusahaan yang dipimpin sama Dario Eger yang selalu mendanai aksi para supervillain di Marvel. Yang sebenarnya udah pernah muncul di MCU dengan hadir di trilogi film Iron Man dan juga series seperti Agent Carter dan juga Agent of S.H.I.E.L.D. Singkat cerita, Loki kemudian bertemu dan bertarung dengan Loki variant yang TVA cari. Yang di sini akhirnya terreveal kalau Loki ini adalah perempuan dan memiliki tampilan yang mirip dengan Lady Loki di komiknya dengan mahkota kambing yang kehilangan sebelah tanduknya. Lalu kalau ini adalah Lady Loki, so mungkin saja ini adalah bentuk salah satu dari variant yang berasal dari timeline yang berbeda dari Loki L1130 yang bekerja untuk TVA. Sampai akhirnya Lady Loki ini mencoba memberontak dari Secret Timeline buatan Timekeeper dengan menyerang para Minutemen dan juga mencuri device milik mereka. Dimana Loki ini sepertinya adalah Loki variant yang menolak kehadiran Secret Timeline buatan Timekeeper dan menginginkan adanya multiverse seperti dulu sebelum universe diikat sama Timekeeper jadi satu, yang membuat universe ini jadi nggak bebas dan tunduk pada satu alur waktu yang ditetapkan sama Timekeeper. Dan ini mungkin saja disebabkan karena dalam proses penyatukan universe, Timekeeper sepertinya harus mengorbankan beberapa realitas yang mereka anggap mengacaukan tatanan waktu mereka. Yang membuat Timekeeper di sini punya posisi abu-abu dan punya kecenderungan untuk jadi villain di series ini karena tindakan mereka yang tega untuk mengorbankan beberapa realitas supaya Secret Timeline mereka tercipta. Dan ini tentunya sangat relate dengan apa yang dikatakan Loki sama Mobius di salah satu scene yang bilang kalau no one bad truly bad and no one good truly good, atau tidak ada yang jahat benar-benar jahat dan tidak ada yang baik yang benar-benar baik. Dimana salah satu realitas yang dihancurkan oleh Timekeeper ini bisa jadi adalah realitas asal milik Lady Loki yang sepertinya harus hancur supaya Secret Timeline buatan Timekeeper bisa tercipta dan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga inilah yang kemudian membuat Lady Loki sepertinya punya rencana untuk mengembalikan multiverse, salah satunya adalah dengan memanfaatkan device-device milik TVA yang punya kemampuan memanipulasi waktu. Lalu kalau kita ngelihat salah satu scene yang menunjukkan kita bagaimana Lady Loki nggak tertarik dengan niat Loki yang berusaha menguasai TVA, ini bisa jadi tanda kalau mungkin Lady Loki sudah pernah mencoba bekerja dengan TVA dan berusaha menguasai TVA dari dalam. Tapi usahanya ini sia-sia setelah dia pada akhirnya nggak bisa menjalankan agendanya untuk menciptakan multiverse lagi.
So, karena itulah di sini Loki kelihatan bisa mendapatkan targetnya dengan mudah dan bisa 10 langkah lebih depan dibandingkan TVA dan juga Varian yang mereka rekrut. Karena di sini Lady Loki sudah pernah bekerja untuk TVA sehingga dia bisa mengetahui seluruh device TVA, kebiasaan mereka sampai pengetahuan tentang timeline. Dan karena kegagalan di TVA ini kemudian mendorong Lady Loki untuk menjalankan salah satu rencananya untuk menciptakan multiverse dengan mendatangi langsung pencipta dari TVA dan juga pembuat Secret Timeline yaitu Timekeeper. Yang di sini dimulai dengan memanfaatkan informasi yang diberitahu oleh Hunter C20 tentang keberadaan dan cara menemui Timekeeper. Dimana mungkin saat dia berhasil menemukan keberadaan Timekeeper, Lady Loki sepertinya akan berusaha menghancurkan Timekeeper supaya Secret Timeline yang dibuat dan dijaga Timekeeper akhirnya bisa rusak dan membuat multiverse bisa kembali lagi seperti dulu. Dan rencana ini diawali oleh Lady Loki saat dia ngebom Secret Timeline milik Timekeeper dengan device time reset yang dikirim oleh Lady Loki dengan time door ke berbagai timeline. Seperti beberapa kota di dunia, seperti New York, Roma, Tokyo, Lisbon, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga ada planet di luar bumi seperti Vormir, Asgard, Sakaar, Ego, Hala, Sender, dan juga planet Titan. Dan di sini mungkin seperti yang kita lihat sebelumnya di trailer, kita nantinya akan ditunjukkan dengan berbagai Nexus event seperti saat New York hancur, Vormir hancur, dan juga Loki sebagai Raja Asgard. Dimana sepertinya device time reset yang dimiliki Lady Loki ini kemungkinan besar sengaja diset oleh Lady Loki untuk mengundo semua timeline yang pernah di reset oleh TVA. Sehingga ini ngebuat Nexus event akhirnya tercipta lagi dan membuat Loki Variant yang sebelumnya dihapus oleh TVA sekarang hidup kembali. Dan ini mungkin dilakukan oleh Loki untuk mengulur waktu TVA supaya tidak mengganggu rencananya dengan membuat mereka sibuk mengurus Nexus event yang muncul di sepanjang Secret Timeline. Dimana rencana ini juga mungkin ditujukan oleh Lady Loki supaya dia bisa mempercepat proses hancurnya Secret Timeline yang dibuat oleh TVA. Karena menurut penjelasan dari Miss Minute di salah satu scene ketika Nexus event sudah mencapai ambang batas mereka, ini akan membuat Nexus event itu akan tetap eksis dan tidak bisa di-reset oleh TVA yang nantinya akan berujung pada hancurnya timeline dan juga realitas. Sehingga multiverse yang diinginkan Lady Loki akhirnya bisa tercapai. Tapi karena cara Lady Loki yang cenderung memaksa dan tidak memperhatikan keseimbangan multiverse saat mengembalikannya, ini bakal membuat universe ini saling bertabrakan dan berakhir kacau yang nantinya cerita ini bakal berlanjut di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan juga Spider-Man No Way Home saat Spider-Man, Doctor Strange dan juga Wanda berusaha mengembalikan ketertiban di multiverse. Dan sesuai judulnya, In the Multiverse of Madness karena kegilaan dari multiverse ini terjadi awalnya di series Loki. Nah, selain Lady Loki, Variant ini juga banyak disebut-sebut oleh para fans sebagai karakter Enchantress yang menyamar jadi Lady Loki. Dimana rumor ini sendiri dimulai saat tersebarnya bocoran dari credit scene versi bahasa Spanyol yang menyebutkan karakter Loki Variant ini dengan nama Sylvie, yang tentunya merefer pada karakter Sylvie Laston, salah satu penyihir Asgardian yang jadi murid dan juga rekan Loki di Asgard. Dan jika benar ini adalah Sylvie Laston, ini mungkin ada kaitannya dengan hadirnya gadis yang kita lihat bertemu dengan Mobius di episode sebelumnya. Dimana gadis ini mungkin saja adalah Sylvie Laston kecil yang ditugaskan oleh Sylvie Laston dewasa untuk memberikan Mobius permen yang nantinya menjadi petunjuk untuk Loki. Supaya nantinya ini akan mengarahkan Loki untuk pergi ke tempat persembunyian si Sylvie ini di tahun 2050. Dan ini sepertinya dilakukan oleh Sylvie supaya Loki bisa mengikuti alur rencana yang sudah dibuat oleh Sylvie, yang mungkin Loki ini dianggap penting oleh Sylvie yang merupakan guru dan juga orang penting bagi Sylvie. Atau kembali lagi ke teori Lady Loki, nama Sylvie mungkin adalah salah satu nama yang digunakan oleh Lady Loki sebagai penyamarannya saat beraksi. Dan ini semakin diperkuat dengan Lady Loki yang bilang sama Loki, jangan panggil aku dengan sebutan Loki. Yang mungkin disebabkan karena di sini Lady Loki sudah memilih nama Sylvie sebagai identitasnya. Bisa juga karakter ini adalah karakter gabungan dari Lady Loki dan Enchantress yang dijadikan satu karakter oleh pihak studio menjadi karakter Sylvie. Seperti yang biasa dilakukan oleh Marvel ya, mengubah-ubah karakter. Dan episode ini akhirnya selesai dengan Loki yang kemudian ikut sama Lady Loki saat dia pindah dengan time door ke suatu tempat yang masih belum diketahui. Yang bisa saja adalah Vormir, New York atau tempat lainnya yang kita lihat di trailer Loki yang menjadi tempat-tempat terjadinya kiamat supaya mereka tidak bisa didetek oleh TVA. Dimana alasan kenapa pada akhirnya Loki ini memutuskan untuk kabur bersama Lady Loki karena Loki punya rencana dan tujuan sendiri, dimana dia akan berusaha meyakinkan Lady Loki untuk bekerja sama dengannya
dan juga Loki yang sepertinya penasaran dengan tujuan dari Lady Loki yang dianggap punya rencana yang lebih besar dari sekedar mengambil alih TVA yang jadi tujuan dari Loki ini. Atau bisa aja alasan kenapa pada akhirnya Loki di sini ikut dengan Lady Loki adalah karena Loki ingin mendapatkan pengetahuan lebih tentang Timekeeper dan juga timeline yang gak bisa dia dapat saat bekerja dengan TVA. Sehingga ini ngebuat dia ikut dengan Lady Loki supaya dia bisa mendapatkan seluruh pengetahuan itu. Sampai di satu titik ketika dia merasa sudah cukup tahu tentang Timekeeper dan juga timeline, ini akan membuatnya memilih apakah dia akan membantu Lady Loki atau TVA untuk mengembalikan Secret Timeline yang akan terjawab di episode selanjutnya. So itu dia pembahasan kita tentang episode kedua dari series Loki. Dan menurut kamu nih, apa sebenarnya tujuan dari Loki dan Lady Loki di series ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin menurut kamu apakah itu adalah Lady Loki atau Enchantress? Tulis di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Rian, keep exploring the universe.